S215. Bu, Guntur, Bu. Dia mainan tambang terus masuk sumur. Lapor Mudin pada Wardah. Kenapa kamu biarkan dia masuk sumur? Wardah sedikit membentak Mudin. Saya lihat dari kejauhan, pas saya kejar dia sudah masuk sumur. Sanggah Mudin. Semua orang melongok ke dalam sumur. Rangga! Panggil Sisi panik. Rangga, kamu masih hidup? Gak. Ci, Rangga kepalanya kena batu. Dia berdarah dan pingsan. Aku bingung mau bawa dia ke atas tapi tambangnya pendek. Teriak Guntur. Semua orang yang berada di atas merasa lega. Sean segera mencolek Mudin. Apa ada tambang yang lebih panjang dan juga tangga? Mudin mengangguk. Dia berlari ke gudang satunya. Tak lama dia kembali muncul dengan 2 gulungan tambang beserta tangga. Tambang saja cukup, Tuan. Biar saya yang turun. Ucap Rashid segera mengikat tambang ke pohon kelapa lalu mengulurkan tali ke dalam sumur. Bawa tali yang satunya untuk membawa anak-anak di punggungmu. Titah Sean. Rashid segera meluncur masuk sumur. Dibawa aman, Tuan. Ini dasarnya tumpukan jerami tapi memang ada yang pingsan. Teriak Rashid. Ya sudah, segera ikat anak itu dan kamu manjat lagi. Sean balas berteriak. Di bawah sana, Rashid mengangkat tubuh ringkih Rangga yang pingsan lalu minta bantuan Guntur memegangi Rangga saat dia membuat simpul tali untuk menopang Rangga di punggungnya. Tak sia-sia Tuan Sean dulu bersikuku menyuruhku belajar tali temali pramuka. Gumam Rashid. Nah, nak, aku bawa temanmu dulu. Kau tunggu dulu di sini, nanti aku bawa kamu, ya. Titah Rashid. Aku bisa manjat, Pak. Jawab Guntur. Oh, bisa? Oke kalau bisa. Sana kamu manjat duluan saja. Titah Rashid. Guntur mengangguk, dia segera memanjat tali dengan gesit. Rashid tersenyum karena Guntur begitu cekatan. Setelah Guntur berhasil keluar dari sumur, Rashid segera memanjat tali dengan Rangga yang sudah mulai siuman. Kamu sudah sadar, nak? Tenang, aku akan menyelamatkanmu. Bisik Rashid. Rashid gesit memanjat dan berhasil keluar dari sumur setinggi rumah 2 lantai. Sean dan Mudin segera melepas tali simpul yang mengikat Rangga di punggung Rashid. Rangga meringis memegangi pelipisnya yang berdarah. Lanita yang merasa iba segera memegangi bahu Rangga, tapi Rangga cepat menepis halus dan beringsut. Kenapa, nak? Ibu nggak gigit, loh. Rangga menggeleng. Aku bau dan kotor. Tangan ibu bersih. Lirih suara Rangga. Lanita merasa terenyuh dengan ucapan Rangga. Guntur, kamu yang mendorong Rangga ke sumur. Tuding Wardah. Guntur menggeleng sembari terisak. Dia lega karena Rangga masih hidup. Kami cuma berebut mainan, tapi Rangga yang duduk di tebing sumur terjengkang. Sanggah Guntur. Yang benar mana ini, Ci? Kamu bilang Guntur mendorong Rangga ke sumur? Tanya Wardah pada Sisi. Sisi diam. Dia tadi terlanjur kesal pada Guntur. Guntur nggak dorong aku memang terjengkang. Sahut Rangga pelan. Untung saja di bawah tak ada apapun selain tumpukan jerami, Tuan. Jadi meski pelipisnya mengenai batu, bagian tubuh Rangga yang lainnya jatuh empuk beralaskan jerami. Timpal Rashid. Sean menghela napas lega. Ya sudah, obati luka Rangga. Titah Sean. Lanita merengkuh bahu Rangga, tapi Rangga lagi-lagi beringsut. Sean berinisiatif memegang pergelangan tangan Rangga yang banyak luka buduk itu tanpa merasa risih. Rangga kaget dan ingin melepaskan diri, tapi cekalan tangan Sean sangat kuat meski tidak melukai. Biar Mudin saja yang bawa, Tuan. Ujar Wardah sopan. Dia Rangga anak panti, Bu? Tanya Sean. Kenapa banyak kudis dan korengan?
Setauku anak-anak panti sehat semua, tak ada yang seperti anak ini. Apa ini anak panti atau anak luar yang masuk dan menerobos bermain di panti? Rangga ini anak Pak Panti, Tuan. Iya, anak panti. Sahut Wardah sedikit gugup. Di panti ini ada 215 anak. Bisakah ibu mengumpulkan seluruh anak panti? Saya ingin memastikan ada berapa anak di sini. Titah Sean. Wardah menoleh ragu pada asistennya. Nyalakan lonceng kumpul di halaman ruanganku sekarang. Perintah Wardah pada Ratna, salah satu pengurus panti. Ratna mengangguk patuh. Sean membawa Rangga dan yang lain mengekor hendak menuju ruangan Wardah. Tidak butuh waktu lama bagi anak panti yang mendengar lonceng kumpul untuk segera berlarian menuju lapangan kecil. Sean berdiri tenang melihat anak panti berbaris di lapangan kecil tepat di depan ruangan Wardah. Dia segera menghitung syaf barisan. Sisi dan Guntur ikut berbaris kecuali Rangga yang tangannya masih dipegang kuat oleh Sean. Iya benar ada 215 anak. Lalu Rangga ini siapa? Tanya Sean pada Wardah. Tuan. Apa kita bisa bicara di dalam ruangan saya? Pinta Wardah sopan tapi sedikit bernada takut. Sean melunak, tapi sedetik kemudian urung. Dia mengernyit melihat pakaian anak panti. Sean melepaskan genggamannya di tangan Rangga. Dia menghampiri barisan anak-anak. Kenapa baju sobek masih kamu pakai? Tanya Sean pada Zina teman Sisi. Sisi melirik Wardah dan para pengurus panti, sementara Wardah lupa untuk mengingatkan mereka mengganti baju. Kedatangan Sean sungguh sangat mendadak tanpa pemberitahuan. Kenapa diam saja? Tanya Sean pelan. Sean mendekati Sisi yang ternyata bajunya pun begitu tipis dan kumal. Bahkan bisa dibilang hanya tinggal seratnya saja. Kamu gak masuk angin pakai baju tipis seperti ini? Tanya Sean pada Sisi. Semua anak panti seketika menunduk dan membisu. Sean berjalan mengitari barisan. Semua baju yang dikenakan anak panti sungguh berbanding terbalik dengan catatan di pembukuan serta pembangunan panti yang sudah semakin kokoh. Ibu Wardah, kenapa baju yang dikenakan anak-anak seperti ini? Wajah Wardah memucat. Dia bingung hendak menjawab apa. Sean melihat jam tangan. Oh, 5 menit lagi waktunya kalian makan siang ya? Baiklah, kalian bisa menuju kantin sekarang. Titah Sean. Serempak anak-anak kantin berhamburan menuju kantin. Rashid, bawa kotak P3K di mobil dan obati Rangga. Ke kantin? Ya. Sekalian Rangga juga pasti harus makan siang. Perintah Sean. Rashid mengangguk patuh. Ayo, sayang. Bawa Rangga ke kantin. Sean melambai pada Lanita. Tunggu, Tuan. Kenapa Anda ikut ke kantin? Tanya Wardah. Mau mengecek menu makan siang anak-anak. Oh, ya, ini hari Jumat, ya. Di menu makanan, tiap Jumat selalu ada sate ayam dan juga kurma serta puding coklat. Istriku suka sekali puding coklat. Sean berkata pelan sembari tersenyum pada Wardah. Para pengurus panti saling bertukar pandang. Semua yang disebutkan Sean itu tak ada dalam daftar menu makan siang. Tuan hafal sekali menu makanan di sini. Wardah gugup. Pembukuanmu aku periksa dengan teliti, Bu. Ini menyangkut dana besar para donatur. Jadi aku harus tahu kemana saja aliran uang berjalan. Sahut Sean kalem. Iya, Tuan. Wardah semakin gugup. Ayo, kita makan siang di kantin. Selalu ada lebih di setiap menu, bukan? Ada jatah untuk 3 orang hari ini? Tanya Sean. Para pengurus panti mengangguk ragu. Sean dan Lanita berjalan bersisian, sementara Rangga kembali dituntun Sean. Rangga tidak berani berontak. Dia diam saja saat Sean menuntunnya. Entah kenapa dia mendadak ingin mematuhi kehendak Sean pada dirinya. Tidak lagi menghindar seperti saat Lanita menyentuhnya.
Padahal Rangga dari tadi merasakan kepalanya pusing karena terbentur batu. Semuanya tiba di kantin. Anak-anak panti sudah duduk manis dengan gelas plastik warna-warni di depan mereka. Bel makan siang berbunyi. Satu persatu anak-anak itu berjalan menuju tray untuk mengambil makanan. Sean dan Lanita mengernyit dan saling bertukar pandang. Menu makan siang mereka hanya nasi seadanya, sayur bayam, goreng tempe dan kerupuk. "Mari, Tuan, kita makan di sebelah sana," ajak salah satu pengurus panti. Sean dan Lanita berjalan menuju meja makan utama, tempat makan khusus para pengurus panti. Menunya sama dengan menu yang Sean ingat. Ada sate ayam untuk menu utama dan puding serta kurma untuk menu tambahan. "Tunggu, kenapa menu makan di sini berbeda dengan menu makan anak-anak?" tanya Sean. Para pengurus panti membisu. Sebelum Sean mendengar jawaban dari mereka, Rashid muncul dengan kotak P3K. Sean meminta Rangga menghampiri Rashid untuk diobati. "Mana Ibu Werda?" tanya Sean yang baru menyadari jika Werda tidak ada di kantin. "Apa Tuan tidak sebaiknya makan siang dulu?" sahut salah satu pengurus panti. "Bagaimana aku bisa makan enak sementara di depanku anak-anak makan siang seadanya?" Sean bergegas masuk kantin anak-anak. Kedua matanya mengembun saat anak-anak dengan kecepatan kilat menghabiskan makanan. "Loh, kalian sudah selesai makan?" Mereka mengangguk serentak. "Apa kalian kenyang?" tanya Sean lagi. Semua anak panti diam. Tak ada yang berani menjawab. "Kenapa diam? Perut kalian kenyang?" Sina menyikut tangan Sisi dan berbisik. "Bilang aja sama tuan kaya itu kalau kita masih lapar dan lama sekali menunggu makan malam." Sisi mengangguk. "Aku masih lapar." Cicitnya takut-takut seraya melirik para pengurus panti. Ucapan Sisi disertai anggukan anak lain. "Ya Allah, ya labai. Bagaimana bisa kenyang, sayang? Apa kamu gak lihat tadi porsi nasinya gimana?" bisik Lanita di telinga Sean. Sean menunduk untuk menyeka air mata di sudut matanya dengan punggung tangan. Ingin menangis tapi dia malu menitikkan air mata di depan anak panti. Setelah menyeka air mata agar tidak jatuh, Sean meraih ponsel di saku jas. Dia menghubungi salah satu restoran makanan siap saji saat itu juga. "Pak Imam, saya mau order paket ayam goreng lengkap sebanyak 500 porsi dan dikirimkan ke Panti Asuhan Sanggraloka yang kemarin kita membuat acara buka donasi." Jeda sesaat. "Iya betul, nasi dan ayamnya double. Juga es krim dan burger ya, Pak Imam." "Ya, sekarang juga. Maaf mendadak, ini untuk makan siang anak-anak panti. Saya sedang di Sanggraloka saat ini. Terima kasih banyak, Pak Imam." Sean menutup telepon. Semua anak mendadak riuh. "Wah, ayam goreng!" Sisi berteriak kegirangan. "Ada es krim juga. Burger itu apa?" "Burger makanan orang kaya. Ada daging dan keju aku lihat di TV. Asyik, nasi sama ayamnya double. Kita makan enak hari ini. Wah, aku nggak sabar nunggu semua makanannya." Celotehan anak-anak panti membuat Lanita sukses menitikkan air mata, sementara mata Sean memerah menahan haru di dada melihat senyum dan keriangan anak-anak panti. "Kalian bisa bermain dulu sambil menunggu makanan tiba, ya?" ucap Sean. Anak-anak berhamburan keluar, tapi sebelum itu mereka mencium tangan Sean dan Lani dengan senyum haru dan penuh terima kasih. Lanita tak sanggup menahan derai air mata. Wajah anak-anak yang tadinya suram saat melihat menu makan siang kini berubah ceria dan begitu hidup. Rashid pun selesai mengobati pelipis Rangga. Sisi yang menunggu Rangga segera menggandeng tangan Rangga. "Ayo kita main sambil menunggu es krim dan ayam goreng datang," ajak Sisi. Rangga menggeleng. "Aku pusing. Aku di kantin aja, deh," tolak Rangga. "Ya udah aku temenin." Sisi mengalah. "Ya, mainan mobilnya masih di sumur."
Sesal Rangga. Sisi menggeleng. Biarin aja, aku seneng kamu gak apa-apa. Maaf. Ucap Rangga. Sisi tersenyum manis sekali. Dia menyukai Rangga yang kerap berucap maaf dan terima kasih. Rangga yang bermata indah. Sean menghela napas dalam dan lega. Akhirnya melalui Lanita dia mengetahui bobroknya panti yang dia denai selama ini. Untung saja panti Sanggraloka adalah panti baru yang belum ada genap setahun didanai oleh perusahaan Sean. Bagaimana jadinya jika panti ini sama dengan panti-panti lainnya yang sudah bertahun-tahun mendapat kucuran dana dari perusahaan Sean dan Aji Saka? Terima kasih ya, sayang. Andai kamu kemarin tidak jalan-jalan di sekitar panti lalu bertemu Rangga, aku mungkin tak akan pernah tahu jika kepengurusan dana panti ini diselewengkan. Ayo, kita ke ruangan Ibu Wardah. Harus kita usut tuntas kenapa pembukuan keuangan tidak sesuai dengan fakta. Ajak Sean sambil merengkuh bahu Lanita. Saat keduanya berjalan keluar kantin, tiba-tiba ada perempuan paruh baya menghampiri Lanita. Dia menyerahkan secari kertas pada Lani. Maaf, Nyonya, tolong baca ini setelah Anda sampai di rumah. Bisiknya seraya mengedarkan pandangan ke sekitar lalu gesit masuk kembali ke dapur kantin. Apa ini? Gumam Lani melihat kertas. Masukkan saja dulu ke tas. Dia bilang bacanya di rumah. Kurasa itu informasi mengenai panti ini. Tapi dia tak ingin diketahui siapapun sudah memberikan secari kertas padamu. Turuti saja permintaannya, jangan dibaca di sini. Titah Sean. Lanita menurut. Keduanya kembali berjalan menuju ruangan Wardah. Pembicaraan Sean dan Wardah cukup alot. Sean mencecar Wardah dengan banyak pertanyaan siang itu. Hingga Lanita sendirian yang menangani kedatangan pesanan makanan siap saji Sean untuk makan siang anak-anak. Kegembiraan dan senyum di wajah-wajah mungil itu membuat Lanita ternyuh. Apalagi melihat Rangga yang begitu lahap menyantap makannya. Lanita tersenyum melihat Sisi yang memberikan es krim miliknya untuk Rangga. Sisi, kenapa kamu kasih es krimmu untuk Rangga? Tanya Lanita. Rangga suka es krim. Kalau ada acara bakti sosial di sini, Rangga kadang tidak mau makan asalkan dia makan es krim yang banyak. Sahut Sisi. Lanita mengusap kepala Sisi. Anak kecil perempuan di depannya begitu tulus menjadi teman Rangga. Ini Rangga kasih aku ayam karena aku suka ayam. Makanya aku kasih Rangga es krim. Ucap Sisi lagi. Kalian anak-anak yang berhati tulus. Puji Lanita mengusap kepala Sisi dan Rangga. Lagi-lagi Rangga merasa risih disentuh Lanita. Dia takut mengotori tangan Lani yang tampak putih bersih itu. 2 jam berlalu. Pembicaraan Sean dan Wardah berakhir dengan 2 kesepakatan. Wardah dilaporkan ke polisi atau berhenti mengurusi panti. Tentu saja Wardah memilih opsi yang kedua. Sean pun akan merevitalisasi semua pengurus panti. Sean juga merasa geram, keberadaan Rangga tidak terdaftar sebagai anak panti karena Wardah enggan mengeluarkan uang untuk mengobati Rangga. Sean positif untuk mengadopsi Rangga. Sore pun tiba, Rangga berada di depan kamarnya. Dia meminta selimut pada wanita parubaya yang tadi memberikan secari kertas pada Lanita. Untuk apa selimut? Di rumah Nyonya kaya itu kamu akan mendapatkan selimut hangat dan baru? Tanya Uma, nama wanita parubaya tersebut. Aku minta 1 selimut bersih, Bu. Badanku penuh koreng. Kalau aku naik mobilnya pasti mengotori jok mobil mereka. Kasihan. Pinta Rangga memelas. Ya Allah, Nak. Kamu memikirkan sampai ke sana? Aku lihat Nyonya kaya itu sama sekali tak merasa risih menyentuhmu. Sahut Uma terenyuh. Rangga menggeleng. Tetap saja aku gak mau. Tangannya putih dan halus. Aku risih, Bu, takut kotor. Renyek Rangga. Uma tersenyum. Salah satu juru masak panti itu akhirnya menuruti permintaan Rangga. Dia mengambilkan Rangga sarung miliknya yang bersih. Ini pakailah. Selamat ya, Rangga.
Kamu akhirnya tak lagi sendirian. Ada nyonya dan tuan kaya yang baik hati berkenan mengadopsimu. Uma mengusap kepala Rangga. Wajah Rangga sedih. Kasihan Sisi, pasti Sisi sedih. Sisi yang sudah tiba di dekat Rangga dan Uma mendengar ucapan Rangga. Aku memang sedih tapi aku senang. Budukmu pasti sembuh dan kamu pasti tumbuh sehat bersama nyonya cantik itu. Isak Sisi seraya tersenyum. Mata Uma mengembun melihat pertemanan Sisi dan Rangga. Dia selalu memantau aktivitas kedua anak itu di panti. Sisi kerap menemani dan membela Rangga. Bahkan meminta salep atau obat apapun padanya untuk mengobati Rangga. Tapi nanti aku nggak punya teman. Keluh Rangga. Hei, kamu pasti disekolahin dan pasti teman-temanmu orang kaya semua. Enggak. Sahut Sisi. Rangga tertunduk. Hatinya berat berpisah dari Sisi. Sisi yang baik dan selalu membelanya. Tapi kamu teman yang baik. Kamu bisa ketemu Sisi-Sisi yang lain nanti. Jangan selalu sendirian. Kamu harus kuat kalau sudah sembuh, ya. Isak Sisi semakin deras. Rangga ingin sekali memeluk Sisi, tapi dia takut Sisi merasa risih dengan koreng di tubuhnya. Rangga! Ayo pamitan sama semua anak panti. Panggil Mudin dari kejauhan. Uma mengantar Rangga dan Sisi ke lapangan yang berada di dekat halaman depan. Rangga enggan bersalaman dengan yang lainnya. Dia tetap menggeleng. Tanganku kotor dan budukan. Aku hanya bisa pamitan pada kalian. Terima kasih sudah jadi temanku selama ini. Ucap Rangga yang berdiri di sisi Sean. Isak Sisi di dalam barisan anak-anak semakin deras. Dia merasa sangat kehilangan Rangga. Rangga pun terus melihat ke arah Sisi. Sedih menelikung hati Rangga. Tapi dia tak punya kuasa menolak keinginan Sean. Sungguh dilema. Dia senang akhirnya memiliki orang tua, tapi hatinya kenapa begitu pedih hendak berpisah dari Sisi. Tiba-tiba dari dalam barisan Guntur keluar menggampiri Rangga. Ini mobilmu, tadi aku masuk sumur lagi buat ambil mobilmu. Aku minta maaf ya selalu jahatin kamu. Ucap Guntur pelan. Seketika perasaan haru di hati Lanita semakin membuncah. Dunia anak kecil memang tampak polos dan bersih. Mungkin Guntur memang anak nakal dan senang mengganggu anak yang lainnya. Namun sejatinya pertengkaran anak-anak bukanlah pertengkaran yang melibatkan hati ataupun dendam. Mereka masih memiliki jiwa yang bersih serta tulus. Buktinya Guntur tetap merasa khawatir dan bertanggung jawab karena sudah membuat Rangga jatuh ke dalam sumur, bahkan dia kembali ke sumur hanya untuk mengambilkan mainan untuk Rangga. Perpisahan pun sungguh tak terelakkan. Rangga diapit Sean dan Lani menuju mobil. Kepergian Rangga diiringi lambaian semua teman-temannya. Guntur berada di sisi Sisi dan menepuk-nepuk bahu Sisi agar tangisnya mereda. Kamu kenapa terus saja membawa sarung? Sini sarungnya masukkan ke tas ibu. Tawar Lani saat berjalan hendak masuk mobil. Rangga menggeleng. Lanita membiarkan saja apa maunya Rangga. Ayo, masuk. Lanita membuka pintu mobil. Rangga seketika membuka sarung. Dia melindungi seluruh tubuhnya dengan sarung lalu perlahan masuk mobil. Kenapa harus memakai sarung di dalam mobil? Kamu nggak kuat AC? Tanya Lanita. Badanku kotor jadi aku pakai sarung biar mobilnya nggak bau dan kotor, Bu. Jawab Rangga. Sean dan Lani terhenyak. Tak menduga Rangga akan melakukan hal itu. Mata Lani dan Sean berkaca-kaca. Sungguh mereka merasa yakin tidak salah sudah memutuskan merawat Rangga menjadi anak mereka. Mobil Sean melaju. Rangga yang duduk di jok belakang berdiri menghadap jendela belakang. Dia melambai pada Sisi hingga sosok teman kecilnya itu mengecil serta menghilang. Hati Rangga mengiris pedih. Air mata perlahan menetes di kedua pipinya. Rangga, kita akan sering-sering main ke panti. Jadi kamu bisa ketemu Sisi lagi nanti, oke? Ucap Lani lembut dan keibuan.
Rangga hanya mengangguk pelan. Ini sudah jam 5 sore. Apa kita mampir ke restoran Om Davin yang ada di Jalan Ampera, sayang? Usul Sean. Boleh. Kamu pasti sudah lapar lagi ya, nak? Kita akan makan dulu. Tapi nanti sarungnya dilepas saja, ya? Ucap Lani. Atau kita mampir dulu ke supermarket beli baju-baju buat Rangga? Usul Sean lagi. Makan saja dulu lalu kita belanja. Sahut Lani. Maka tibalah mereka di salah satu cabang restoran milik Davin. Nah, kita makan ayam lagi. Ucap Lanita pada Rangga. Rangga terdiam melihat ayam. Lagi-lagi dia teringat Sisi saat melihat ayam. Sisi sangat menyukai ayam. Sisi suka ayam. Ucap Rangga lirih. Lanita bertukar pandang dengan Sean. Nanti saat kita berkunjung ke panti, kita bawakan ayam yang banyak untuk Sisi. Lanita mengusap kepala Rangga. Mulai besok, di panti akan sering makan ayam, nak. Tenang saja, menu makan teman-temanmu tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Sisi akan lebih sering makan ayam nanti. Imbuh Sean menenangkan kesedihan di wajah Rangga. Ayo, makanlah. Ujar Lanita. Lanita pun membelikan Rangga es krim ukuran jumbo. Banyak pasang mata yang tampak risih melihat kondisi tubuh Rangga. Rangga mengkeret. Dia merasa bersalah pada Sean dan Lanita. Tuan, Nyonya, maaf, karena aku orang-orang itu melihat jijik ke arah sini. Ucap Rangga. Sean mesem. Kami tidak merasa terganggu dengan pandangan mereka. Makanlah dengan santai. Kita di sini makan dan bayar meski restoran ini milik om kamu loh, Rangga. Ucap Sean santai. Acara makan pun selesai. Kita ke mall Tuan Erik, Tuan? Tanya Rashid di dalam mobil. Tunda dulu, kita kembali ke panti. Sahut Sean. Panti? Ada yang ketinggalan di sana? Tanya Lanita. Ya, kita ketinggalan Sisi di sana. Jawab Sean. Lanita terkesima dengan jawaban Sean. Maksudmu, sayang? Rangga? Siapa nama panjang Sisi? Tanya Sean. Cinta Permatasari. Jawab Rangga. Oke, kita akan jemput Cinta ke panti sekarang. Jadi nanti kamu ada teman bermain di rumah. Sean tersenyum lebar pada Rangga yang melongo. Rangga ikut terkesima. Betapa malaikat bersayap itu sungguh benar-benar nyata adanya. S216. Selepas salat Isya berjamaah, Sisi masih sesenggukan saja di sudut koridor kamar-kamar yang berjejer dan saling berhadapan. Guntur yang sebetulnya sudah lama menyukai gadis manis itu menghampirinya. Udah malam, Ci, tidur sana. Guntur berjongkok di sebelah Sisi. Sisi tetap bergeming. Tak peduli siapapun yang menghiburnya sejak tadi. Guntur menarik napas dalam. Aku sisain ayam goreng buat kamu, nih. Guntur menyodorkan boks bekas dia makan makanan cepat sajinya. Untungnya menu makan yang dibelikan tuan kaya itu selain ayam ada telur dan nasinya nasi apa itu tadi, bukan nasi putih. Tapi nasi berwarna terus ada irisan daging. Jadi ayamnya aku sisain buat kamu. Tangis Sisi mereda. Dia mengangkat wajahnya yang sedari tadi menempel di kedua lututnya. Sisi menerima 2 paha ayam goreng pemberian Guntur lalu memakannya dengan lahap. Guntur setia dalam diam menunggui Sisi menyantap ayam goreng tanpa nasi. Nih, minumnya. Minuman yang disodorkan Guntur pun minuman rasa coklat salah satu item dari paket lengkap makanan siap saji yang dipesan Sean tadi siang. Sisi menerima minuman coklat tersebut dan menenggaknya hingga tandas. Makasih. Ucap Sisi lirih. Maaf ya aku selalu gangguin Rangga selama dia di sini. Guntur berkata pelan. Sisi kembali menangis. Loh, kok malah nangis lagi? Ayamnya udah habis, Ci,
Aku harus kasih kamu apa lagi biar kamu berhenti nangis? Guntur kebingungan. Tangis Sisi semakin keras. Guntur menepuk-nepuk bahu gadis yang masih bersekolah di kelas 2 SD itu. Sisi! Sisi, kamu dipanggil Ibu Ratna ke ruangannya. Teriak Zina. Sisi mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Zina yang berlari ke arahnya. Ada apa Bu Ratna manggil aku? Aku lihat Rangga balik lagi ke sini sama nyonya cantik yang tadi. Sahut Sisi. Secepat kilat Sisi berlari menuju ruangan Ratna. Iya, untuk sementara pengganti Werda adalah Ratna. Sisi menerobos masuk ruangan Ratna karena pintunya terbuka. Rangga! Sisi memeluk Rangga yang sama-sama berdiri saat melihat Sisi. Rangga segera menjauh dari tubuh Sisi, tapi tak berhasil karena Sisi tak mau melepaskan pelukannya. Lanita dan Sean terharu melihat kedua anak kecil di depannya begitu saling menyayangi. Sisi segera sadar. Kenapa balik lagi? Rangga segera menjauh dari Sisi lalu duduk kembali. Karena kami akan mengajakmu juga. Sean. Sisi terdiam beberapa detik tapi lalu kedua matanya membola sempurna. Tuan mau mengadopsiku juga? Pekik Sisi. Sean dan Lanita mengangguk. Sisi seketika luruh jatuh ke lantai lalu menangis haru seraya menepuk-nepuk lengannya. Ini bukan mimpi, ya Tuhan. Isak Sisi. Rangga senang, matanya pun mengembun melihat Sisi terduduk di lantai karena terkejut sekaligus bahagia. Sini, nak! Lambai Lanita pada Sisi. Sisi bangkit perlahan sambil menyeka air mata dengan punggung tangan. Sini duduk sebelah ibu. Ucap Lani. Sisi duduk di sebelah Lanita. Nyonya cantik beneran mau adopsi aku? Sisi tengadah. Iya, sayang. Lanita mengusap air mata di wajah Sisi. Senyum mereka terbit di wajah Sisi. Terima kasih, Nyonya. Sinar pelangi tampak berpendar di mata cilik Sisi setelah hujan air mata sejak tadi. Kali ini giliran Guntur yang kehilangan Sisi, tapi dia tak bisa menangis. Hanya kedua matanya saja yang memerah saat melepas kepergian Sisi. Tadi Guntur minta maaf sama aku karena selama ini udah gangguin kamu terus. Enggak. Terus ngasih aku 2 paha ayam goreng sama susu coklat. Dia jadi baik, loh. Celoteh Sisi di dalam mobil yang duduk di sebelah Rangga yang kembali memakai sarung saat itu. Lanita tersenyum lalu menoleh ke belakang. Guntur mungkin nakal tapi sejatinya dia teman yang baik dan perhatian. Guntur ingin diajak main juga sama kamu, Ci. Tapi Guntur udah banyak temennya. Rangga selalu sendirian dan gak punya temen makanya aku temenin, Nyonya. Kilah Sisi sopan. Lanita tersenyum manis sekali. Ya Tuhan, apa bidadari cantik ini benar akan jadi mamaku? Sisi mengagumi calon ibu angkatnya yang jelita. Lanita kembali membiarkan kedua anak mungil itu berceloteh ringan. Dia mencolek Sean. Itu Ibu Werda apa hanya dikeluarkan saja? Sepertinya terlalu ringan kalau hanya dikeluarkan. Aku sudah meminta Suzana memeriksa keluar masuknya uang para donatur dan berapa dana yang sudah digelapkan Ibu Werda. Tentu saja aku tak membiarkan dia keluar begitu saja, sayang. Ini surat perjanjian bermaterai dengan fotokopi identitasnya. Surat ini adalah pernyataan Ibu Werda yang akan mencicil dana yang sudah dia pakai untuk keperluan pribadi. Kudengar suaminya bekerja sebagai supervisor di pabrik garmen. Tutur Sean masih fokus dengan tabletnya. Lanita membaca surat pernyataan Werda. Kalau dia telat 1 bulan atau bahkan mangkir, aku sudah memberi ancaman padanya, kemanapun dia pergi, polisi akan dengan mudah meringkusnya. Ucap Sean lagi. Lani manggut-manggut. Apa Ibu Ratna bisa dipercaya? Ibu Ratna hanya sementara untuk mengisi kekosongan posisi Ibu Werda. Nanti kita seleksi lagi untuk kepengurusan panti. Sahut Sean. Lanita membuka tas berukuran sedang milik Sisi dan Rangga. Dia melihat isinya. Ya Allah, ini baju kalian di sana? Tanya Lanita pada Sisi dan Rangga. Kedua anak itu mengangguk.
Sayang, baju anak-anak lain pasti tak ada bedanya. Iya pastinya, sayang. Jawab Sean masih fokus dengan pekerjaannya di layar tablet. Lanita mendesah lalu menerawang melihat jalanan dari kaca jendela. Wajahnya muram. Kenapa? Kamu memikirkan kondisi baju anak-anak panti? Sean mematikan tablet dan membelai kepala Lanita. Lani mengangguk resah. Tenang saja, aku sudah meminta Susanna order pakaian ke konveksi kecil milik tantenya Nilam temanmu. Konveksi itu kuminta dengan cepat membuat 10 model baju masing-masing sebanyak jumlah anak panti. Lanita terperanjat. Sayang! Sean mesem. Kenapa? Kaget ya karena aku tahu konveksi kecil milik tante temanmu itu. Aku mencari tahu Nilam dan keluarganya. Karena rekomendasi Nilam mengenai pekerjaan menjadi perawat kulah yang sudah membawamu padaku. Sean masih membelai kepala rambut Lanita. Lanita terbelalak tak percaya. Dia tak menyangka Sean seperhatian itu pada teman sekolah sekaligus tetangga dekatnya. Senin depan Nilam akan bekerja di perusahaanku. Maaf tak memberitahumu sebelumnya, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ayahnya Nilam akan kubuatkan peternakan ayam karena kamu pernah bilang, ayah Nilam sangat penyayang dengan beberapa ekor ayam miliknya hingga enggan menyembelihnya sampai ayam-ayam itu mati. Lagi-lagi Lanita terbelalak. Tuhan mempertemukanku denganmu melalui Nilam. Aku harus berterima kasih padanya. Kau senang, bukan? Kakek Sean. Kedua mata Lanita berkaca-kaca. Dia senang sekali karena Sean sudah membantu perekonomian Nilam, teman sekolah sekaligus tetangganya. Aku sebetulnya ingin main-main lagi dengannya. Tapi Nilam sibuk sekali part-time di mana-mana. Bahkan weekend saja dia tetap harus bekerja. Ayahnya punya sakit paru-paru dan capek sedikit saja pasti kumat. Jadi Nilam harus bekerja keras demi membiayai kontrak rumah juga kebutuhan sehari-hari mereka. Tutur Lanita. Ayahnya sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit Tante Gloria. Rumah kontrakannya sudah kubeli dan sedang direnovasi. Tadinya kabar ini akan kuberitahu minggu depan sebagai kejutan di hari ulang tahunmu. Tapi aku tidak sabar. Sean terus saja membelai kepala Lanita. Lanita memeluk Sean erat. Terima kasih, sayang. Air mata harum menetes di pipi Lani. Aku bingung kasih hadiah apa untuk kamu. Tidak suka berlian, tidak suka belanja. Nah, uangku untukmu harus kuapakan? Akhirnya aku ingat Nilam yang sering kamu ceritakan. Kutelusuri jejak hidupnya melalui bantuan Susanna. Kalau aku membantu Nilam, sepertinya itu akan jadi hadiah istimewa untukmu. Lihatlah, tangis harum mendengar kabar Nilam atau senyum mereka saat kamu menerima berlian sungguh jauh berbeda. Sean menyeka air mata Lanita. Lagi, Lanita memeluk erat suami tampannya itu. Sudah, peluk lamanya nanti saja di kamar. Ada Rashid sama anak-anak. Sean menepuk bahu istri cantiknya itu. Padahal Rashid tetap fokus menyetir, sementara Sisi dan Rangga fokus menonton film animasi di tablet milik Lanita. S217